Oke, pada saat ini kita akan latihan soal. Ada dua soal, di mana soal pertama itu adalah menyelesaikan profit maximization. Sebenarnya profit maximization ini mirip dengan matematik ekonomi sebenarnya ya. Proses pengerjaannya itu bukan sesuatu yang baru ya, kalau teman-teman sudah mengikuti mata kuliah matematik ekonomi ya. Tapi nomor satu itu dia itu perfect competition market ceritanya, dan yang kedua itu imperfect competition market. Nanti akan saya jelaskan ya untuk yang nomor dua, kenapa itu merujuk pada imperfect competition market. Nah, nomor satu sendiri, clue-nya itu gampang ya, bahwa dia itu small business dan dia bertindak sebagai price taker, di mana harga sama dengan MR. Ini udah pasti dia perfect competition market. Sehingga nanti P sama dengan MR sama dengan MC. Nah, diketahui bahwa harga dari si apa namanya, jadi ini kayak kayak apa namanya, dia tuh punya small business, harga dari loan-nya itu $20 per hektar. Oke, seperti itu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang perlu kita lakukan itu ya sebenarnya intinya tuh tetap dia itu MR sama dengan MC ya untuk profit maximization. Tetapi yang membedakan kalau di pasar persaingan sempurna, P sama dengan MR sama dengan MC ya. Jadi ini harga harga apa namanya, harga halaman rumput, loan itu kan halaman rumput ya, itu per hektarnya $20, dan ini adalah total cost-nya. Jadi Ki itu menyatakan jumlah hektarnya. Nah, pada dasarnya kita diminta untuk menghitung berapa banyak lahan yang harus digunakan untuk memaksimumkan profit, lalu berapakah besar profitnya, dan bagaimana kita menggambarkan kurva supply curve untuk si John. Ya, berarti simple, kita bikin MR sama dengan MC. Karena profit maksimum tercapai ketika MR sama dengan MC. MR-nya ya sebesar P, yaitu 20. Seperti itu. Nah, marginal cost-nya gimana? Marginal cost itu kan turunan total cost terhadap quantity. Ya udah, ini diturunin nih. Ya, 0,1 Ki kuadrat diturunkan terhadap Ki, hasilnya 0,2 Ki. 10 Ki diturunkan terhadap Ki, hasilnya 10. 50 diturunkan terhadap Ki, hasilnya 0. Berarti 20 sama dengan 0,2 Ki plus 10. Berarti kita dapat 0,2 Ki sama dengan 10. Berarti Ki star sama dengan 50. Jadi kita dapat kesimpulan bahwa jumlah halaman rumput yang harus dipotong atau digunakan itu adalah sebesar 50 hektar untuk memaksimumkan profit. Kenapa? Karena saat penggunaannya 50 hektar, MR sama dengan MC tercapai. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa kita bisa simpulkan di sini MR sama dengan MC itu langsung profit maksimum? Alasannya sederhana, karena fungsi cost yang kita hadapi itu adalah fungsi kuadratik, bukan kubikel. Kalau fungsi kuadratik, titik puncak hanya satu. Dan dari total cost ini kita bisa lihat titik puncaknya itu adalah cost minimum. Seperti itu. So aja dicoba nih. Kan ini MC-nya ya. Turunan MC terhadap Ki itu 0,2 atau lebih besar dari 0. Jadi pasti dia titik kritisnya adalah minimum. Oke. Okay. Nah, terus bagaimana menghitung daily profit-nya? Ya udah, kita tinggal tinggal cari profit dari informasi yang kita punya. Kan profit itu adalah TR dikurang TC. Oke. Okay. TR itu adalah P kali Ki ya. TC-nya itu adalah yang ini. 0,1 Ki kuadrat ditambah 10 Ki ditambah 50. Oke. P-nya itu sebesar berapa? Harganya sebesar 20. Ki-nya sebesar 50, berarti 1000. 1000 dikurang 0,1 kali Ki kuadrat atau kali 2500 ditambah 10 Ki, 10 kali 50 ditambah 50. Hasilnya adalah 1000 dikurang 0,1 kali 2500 itu adalah 250. 10 kali 50 itu 500. Ini jadi 550. 250 tambah 550 adalah 800. Berarti 1000 dikurang 800 hasilnya adalah $200. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa besarnya profit, daily profit itu sebesar $200. Jadi ketika setiap hari jumlah halaman rumput yang dipotong itu sebesar 50 hektar, di mana harga dari satu hektar lahan itu adalah $20, maka profit yang akan dia dapatkan setiap harinya adalah $200, di mana revenue-nya $1000, cost-nya sendiri adalah $800.
Saya rasa untuk nomor satu masih gampang dan saya rasa ini bukan tidak membutuhkan pemahaman mikro yang susah ya, hanya matematik aja. Nah, terus yang C itu kita diminta untuk membuat fungsi supply curve untuk si John ya. Ingat, di pasar persaingan sempurna, P sama dengan MC itu juga menunjukkan bahwa P ini adalah inverse supply function. Inverse supply function itu apa? Inverse supply function itu menunjukkan supply function dari segi P yang dipengaruhi oleh Q. Seperti itu. Kan supply function adalah Q dipengaruhi oleh P ya. Nah, kalau inverse berarti P dipengaruhi Q. Nah, jadi besarnya inverse supply function itu adalah marginal cost. Nah, kita udah dapat marginal cost-nya adalah 0,2 Q plus 10. Nah, berarti 0,2 Q plus 10 ini sebagai inverse supply. Gitu. Berarti kalau mau dibikin supply function bisa nggak? Bisa. Jadinya 0,2 Q sama dengan P min 10. Atau berarti Q supply sama dengan 5P dikurang 50. Seperti itu. Jadi ini adalah fungsi penawarannya. Dan gambar kurvanya gimana? Gambar kurvanya gampang. Kalau gambar kurva supply, bikin aja dia. Misalnya Q-nya itu 0, dapat P-nya itu 10. Ya, ini sumbu P, ini sumbu Q. Berarti kita dapat, oh ketika Q 0, P-nya itu 10. Oke. Lalu kita kita lakukan pemisalan, misalnya P itu 20. Kalau P-nya 20, berapa Q-nya? Kalau P-nya 20, berarti Q-nya itu kan 5 kali 20, 100. 100 kurang 50, 50. Berarti dapat Q-nya 50. Berarti ini tarik ke sini. Nah, ini adalah supply function. Ini bisa kita sebut juga dengan supply curve. Oke. Okay? Jadi seperti ini kurva supply-nya. Oke. Okay? Gampang ya untuk nomor satu, gampang sekali ya. Kalau dapat soal serupa seperti ini harus bisa mengerjakan karena ini sebenarnya nggak butuh ngerti mikro satu ya, cukup mengerti matematik ekonomi aja udah bisa ngerjain.